Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Letarut Indonesia. Terima kasih Virgo, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2026. Nah sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia kartu pertama. Nah, ada energi dari Temperance di situ. Berikutnya apa? Berikutnya energi dari Page of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Cups. Berikutnya di sini ada energi dari Wheel of Fortune ya. Kemudian di sini ada energi dari Nine of Cup reverse. Berikut ada di situ, kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke, baik. Kamu ini tuh gimana ya kalau mau dilihat? Kamu ini tuh nampaknya membuat seseorang ini tuh kayak jelas banget nih, akhirnya tahu, melihat siapa kamu, sehingga dianya itu tuh tahu cara memperlakukan kamu itu tuh sebaiknya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi mari lihat ya, ada sentilan gitu loh ya, ada sentilan yang dirasakan oleh pasangannya kamu ini tuh untuk menyadari sungguh-sungguh gitu loh. Kira-kiranya kemana ini arah relationship-nya kalian ini gitu ya. Apakah kamu sedang sering gitu mengancam untuk berpisah dengan dia gitu ya. Entah itu kamu sampaikan secara belak-belakan melalui omongan maksudnya begitu, ataukah kamu melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu loh ya. Nah jadi mari bilang kamu tuh masih belum stabil ini jalani hubungan sama si dia. Masih ada mencela-mencelainya kamu, kayak masih ada dua-dua hatinya kamu gitu loh. Ya, sebentar kamu mau sama dia, sebentar tidak. Terus-terusan begitu kalau melihat yang menjadi tantangan dalam dirinya kamu ya, menyangkut relationship dengan si dia. Gitu loh. Seolah-olah kayak kamu nggak rela kalau dianya itu tuh pergi tinggalin kamu. Tapi untuk menjalani bahkan membangun hubungan, kamu masih mikir-mikir 1000 kali mikir. Kayak ada eman-eman, sayang banget lah, ginilah, gitu loh. Kalau mau lihat ya, jadi masih belum akan optimal kamu gitu loh, berlaku sebagaimana seorang pasangan. Gitu ya, masih tadi ada hitung-hitungannya kamu, alah nggak usah lah kayak gini, nggak usah lah kayak gitu. Padahal itu tuh hal-hal yang baik gitu loh. Misalnya, aku kangen sama dia, chatting tapi kemudian kamu, nggak usah lah chatting dia, ngapain juga chatting dia, biar aja lah dia yang duluan chatting aku, gitu. Itu contoh aja ya, contoh aja. Di sana. Nah, satu sisi kamu, oke lah, aku mau dengan dia, tapi kamu masih tebar pesona nih sama cowok lain, sama cewek lain. Nah, di situ, ya. Pikiran kamu itu tuh masih melanglang buana, kira-kiranya aku bisa ketemu nggak sih sama orang yang lebih ideal, sama orang yang lebih daripada dia. Ada di situ. Kayaknya kamu untuk beberapa punya isu ya tentang komitmen untuk sementara waktu ini. Kamu punya isu tentang komitmen. Entah itu tuh karena ya kamu nggak ngerti aja komitmen itu tuh apa gitu ya. Atau kemudian bisa di situ tuh ada takut ya dengan kebebasan. Takut salah pilih. Nanti kamu melepaskan kebebasannya kamu, kemudian kamu memilih terikat dengan dia, nggak tahu-taunya nanti kamu nggak bahagia. Itu, melihat ada isu, kamu ngeri. Kalau kamu salah pilih dan salah pilihnya kamu itu tuh bikin kamu menyesal seumur hidup. Gitu loh. Nah, bahkan sekalipun jika kalian ini sebenarnya sudah berstatus berumah tangga. Mari bilang status rumah tangganya kalian ini bukan berarti bahwa ini adalah pintu penutup. Kamunya itu tuh tidak lagi bebas untuk menentukan bagaimana ataupun siapa pasangan kamu berikutnya. Gitu loh. Ya.
Jadi mari lihat isu ketidaksetiaan ini tuh masih akan menjadi tantangan dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Maaf, di sini tuh ya kamu yang tidak setianya. Gitu ya, Virgo ya. Nah, di sana. Dan ada di situ tuh kok kayaknya kamu sering ya mengalami rasa kekurangan. Gitu loh. Oh iya, dia ganteng, tapi salahnya dia kurang berduit, contoh. Gitu ya. Iya, dia cantik tapi dianya kurang romantis. Gitu. Ada aja dapatnya kamu kekurangan dari pasangannya kamu. Dan boleh-boleh bukan hanya dengan dia saja ya, tapi dengan pasangan-pasangan yang kamu sebelum dengan dia gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinannya nanti kamu akan melihat kekurangan itu tuh juga dari pasangan kamu berikutnya gitu ya. Setelah kamu tidak lagi dengan si seseorang ini. Gitu loh. Kayak ada ingin tuh cari pasangan tuh yang sempurna. Itu kamu. Mari lihat. Jadi sebelum kamu menemukan orang yang benar-benar sempurna di matanya kamu, ini kamu nggak mau benar-benar terikat dengan satu orang. Termasuk bersama dengan dia ini. Kamu tuh bukannya traumatis, nggak ada traumatisnya kamu. Kamu terlalu kuat ya. Kalau kemudian mengalami traumatis dalam sebuah relationship gitu. Enggak. Tidak ada trauma. Cuman kamu itu tuh ya punya keidealan aja. Dan tapi idealnya kamu itu tuh untuk sementara waktu malah agaknya ketinggian gitu. Dan yang ianya gini, ketika kamu mengharapkan pasanganmu sempurna seperti keidealannya kamu lupa bertanya ke dirinya kamu sendiri, apakah kamu juga sudah sempurna sebagai seorang pasangan? Kamu bisa lupa. Itu. Ya. Jadi kalau mari lihat, kemungkinan bahwa dalam dunia asmara kamu tuh gagal minimal tuh gagal 2 kali ya. Hanya gara-gara ya itu tadi gitu loh ya. Kamu mengejar yang terbaik tapi kamu belum memberikan yang terbaik. Gitu. Padahal apakah kamu akan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang baik? Ada. Seperti yang kamu inginkan. Ya hampir mendekati lah ya. Tadi kan kata Mari, idealnya kamu itu tuh terlalu ketinggian. Dengan bagaimana ataupun siapa kamu gitu loh. Ya, tapi mendekatinya ada. Cuma nanti kamu tuh bisa ngebuyarin ya. Kamu bisa bikin ambiar relationship-nya kamu dengan orang yang hampir mendekati keidealannya kamu itu tadi. Contohnya siapa? Dia. Contohnya orang ini. Gitu lah. Ini salah satunya. Gitu ya. Karena kamu masih belum mau konsisten, kamu masih ingin bebas, kamu masih ingin mencari tadi yang sempurna itu tadi. Jadi kamu bisa tidak optimal di sini. Nah, ketidakoptimalannya kamu cepat atau lambat ditangkap ini sama pasangannya kamu. Yang tadinya dia mau sayang sama kamu, mau cinta sama kamu, mau berjuang dalam hidup ini untuk bisa bareng-bareng sama kamu. Membangun hidup yang lebih baik lagi ketika dibandingkan ketika kalian sendiri-sendiri, akhirnya itu bisa bikin dia tuh mundur. Dan energi mundurnya dia sudah terlihat saat sekarang. Sudah terlihat. Gitu. Kalau hanya untuk berjuang sendiri, Mari rasa dia tuh enggak mau ya, bukannya dia cemen ya. Bukannya dia cemen sebagai pejuang cinta, bukan. Tapi seseorang ini tuh justru dia punya penghormatan yang tinggi ya kepada apa itu cinta, bagaimana itu tuh komitmen gitu ya. Dan dia rasa nanti kamu itu tuh melanggar, kamu tidak mengagungkan cinta, kamu tidak menghargai komitmen, maka kamu tidak layak untuk mendapatkan apa yang ada dalam dirinya dia. Kira-kiranya begitu nanti. Ya, kira-kira begitu. Bukan nanti sih, sekarang sih sudah terjadi sih. Gitu. Ya.
Kalau orang ini dalam urusan asmara nggak main-main ini, gitu loh, ya. Ini tuh pujangga cinta ini. Jadi kalau kalau dia lihat pasangannya, ini tuh kok kayaknya sepele dalam asmara, ya, kayak menganggap perasaan cinta itu tuh kaleng-kaleng dan menjadikan itu tuh sebagai sebuah permainan, dia hilang respect. Kalau dia udah hilang respect, sorry, gitu loh, aku mundur. Gitu. Dan energi mundurnya dia, Marlet sudah nampak sekarang. Baik, kalau kamu masih mau untuk happy-happy, bersenang-senang, kamu kan ini kan belum butuh nih cinta sejati nih. Ya nggak apa-apa, monggo silahkan kamu di sana. Aku datang dengan cinta sejati, maka aku akan mencari juga siapa nih yang mau menerima cinta sejati dari dalam jiwanya aku. Kamu kan nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Gitu dia tuh mikirnya. Karena ya udah silahkan kamunya happy-happy dengan hidupnya kamu. Dia nggak bakalan ngelarang kamu. Kamu masih mau mencela-mencela, ya. Kamu masih mau mencari seseorang seperti idealnya kamu. Dia nggak bakalan cegah itu. Malah dia bisa menghargai kamu. Oke. Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Aku nggak bakalan juga maksa. Gitu dia. Aku nggak bakalan maksa. Aku hanya mau berjuang dengan seseorang yang mau sama-sama dengan aku berjuang. Berjuang sendiri, kayaknya aku nggak bisa nih. Gitu modelnya dia. Terlalu feminim dia untuk berjuang sendiri. Gitu. Ya. Ya kalau kamu mau bersenang-senang dengan kehidupannya kamu di luar sana, silahkan. Tidak akan dia cegah. Dia akan merapikan hidupnya dia tuh. Oke, yang tadinya dia cinta sama kamu, dia bisa akan membiarkan cinta itu tetap ada. Namun cinta ini tidak akan sampai ke memiliki egonya gitu lah. Ego cinta itu kan ingin bersama dengan orang yang dicintai kan. Nah dia bisa itu tuh mengendalikan egonya dia sehingga berlakulah dalam hidupnya dia. Cinta tidak harus memiliki, cinta tidak harus bersama. Nah, bisa dia seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam diamnya dia itu tuh sebenarnya sebagai sebuah ini ya, kartu ya. Kartu untuk kamu, bebaslah kamu dengan hidupnya kamu, seperti itu. Dia nggak bakalan larang kamu, ya. Dia nggak bakalan mengendalikan kamu, tidak akan. Ya, dia hargai dirimu yang seperti itu, dia hargai. Dia nggak lihat itu tuh sebuah hal yang salah, hanya saja dia akan lihat bahwa hal itu tuh tidak cocok aja untuk dirinya. Gitu. Jadi nggak akan ada ini tuh perang tempur yang sampai kayak gimana banget ya. Hanya gara-gara kamu tidak sesuai dengan bagaimana prasangkanya dia. Gitu loh. Ya. Jadi dia akan kalem aja itu sama kamu. Kalem aja, nggak bakalan berisik dia tuh. Di situ loh. Koneksinya kalian bisa tetap akan berjalan ini. Hanya saja bukan kamu lagi nih masa depannya dia. Gitu. Jadi kalau dia nih istrinya kamu atau suaminya kamu, dia tuh udah mulai tuh ya mempersiapkan masa depannya dia tanpa ada kamu lagi di situ. Contohnya apa? Contohnya ya dia akan mulai nabung ya, diam-diam tanpa ngasih tahu sama kamu. Jadi sudah mulai ada kehidupan private-nya dia gitu loh. Walaupun kalian masih suami istri. Gitu ya. Nah, kalau kalian ini statusnya masih pacaran ya atau TTM-an lah katakan begitu ya untuk beberapa, dia nggak akan dramatis itu, ya udahlah kita nggak usah lagi pacaran, kita nggak usah lagi TTM-an, bisa-bisa dia nggak akan begitu dramatis. Namun pelan tapi pasti dianya itu tuh ya menjauh ninggalin kamu di sana ya. Itu. Jadi kalau kamu nelfon dia syukur, kamu nggak nelfon dia nggak apa-apa. Kalau kamu chatting dia, ya dia jawab sebisanya dia. Kalau dia lagi riweuh, ya udah tunggu dulu, dia selesaiin dulu kerjaannya dia, baru nanti dia jawabin kamu. Jadi kayak nggak ada keharusan dia respon cepet,
memprioritaskan kamu, enggak. Dia akan tetap menyambut kamu, tapi ya begitulah modelnya. Ya, kalau dulu bisa aja begitu kamu chatting dia, notifikasinya dia dengar, langsung dia bergegas ya menjawab kamu. Jangan sempat kamu menunggu balasan dari dia. Ya, walaupun dia lagi riuh, bisa dia tinggalkan barang sebentar ya keriuhannya dia untuk duluan dulu ngeladenin kamu. Tapi setelah ini dia ladenin juga, tapi ya gitu. Aku lagi kerja nih, entar dulu tak selesaiin dulu kerjaannya aku ini. Ntar kalau udah selesai baru tak jawab kamu. Aku lagi ngantuk nih mau tidur, aku tidurin dulu lah. Nanti kalau aku udah terbangun baru aku jawab kamu. Gitu tuh modelnya dia. Ya, dia nggak mengunci lagi dirinya dia, mewajibkan dirinya dia ya untuk menganggap bahwa ya kamu harus diprioritaskan, kamu harus diutamakan, nggak bisa. Ya. Jadi dalam rumah tangga, ya udah nggak apa-apa kalian bersama untuk saat sekarang. Tapi tidak bisa lagi dia dikit-dikit itu tuh mempertimbangkan kalian, nggak bisa. Harus mulai dia mempertimbangkan tentang diri dia sendiri. Makanya tadi tuh diam-diam nanti dia nyimpen duitnya, gitu ya. Diam-diam ya dia pokoknya melakukan sesuatu lah untuk mengamankan diri dia sendiri, gitu ya. Karena kalau kamu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran gitu loh. Kalau kamu boleh suatu saat akan mengambil keputusan untuk berpisah dari dia. Jangan sempat ketika perpisahan itu terjadi dia dalam keadaan tumbang. Ya, nyungsep dia, nggak bisa. Gitu loh. Jadi asumsi-asumsi bahwa cepat atau lambat hubungan ini akan selesai. Minimal hubungan ini akan makin berantakan ada. Hubungan boleh berantakan tapi hidupnya tidak. Hidupnya jangan. Gitu dianya. Hidup pribadinya dia ya. Kalau hidupnya kamu mah monggo lah silakan itu jadi urusannya kamu gitu. Nah, di situ. Ya. Jadilah silakanlah kamu. Walaupun kamu kalau melihat nanti di rentang 1 hingga 7 bulan September, bisa aja memang kamu baik banget gitu lah sama dianya ya. Kamu agaknya lebih perhatian, kamu agaknya lebih romantis sama dia. Kamu agaknya lebih sering mencoba meluangkan waktunya kamu dengan dia. Gitu ya. Tapi itu tuh tidak menggugah hatinya dia ya untuk tidak memikirkan diri dia sendiri. Tetap dia akan mikirin diri dia sendiri di situ. Gitu loh. Kok rasa-rasanya seseorang itu seperti dia sudah mengenali kamu. Gitu loh. Mempercayai kamu 100% sama dengan bunuh diri. Begitu ya untuk sebagian. Marilah. Bukan sebagian lah, semuanya gitu. Semuanya yang menjadi pasangan Virgo menganggap kalau mempercayai kamu 100% pasrah dalam relationship dengan kamu. Yakin gitu ya. Dengan kamu 100% itu artinya sama dengan bunuh diri. Gitu loh. Satu-satunya yang perlu dia percayai adalah diri dia sendiri. Bukan kamu, bukan siapapun itu. Gitu ya. Oh ya, tapi ingat nih, ini general readingnya. Jadi sangat amat memungkinkan sekali jika bacaannya terbolak-balik. Yang mari baca di sini sebagai energinya Virgo dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu ternyata energi dari pasangannya Virgo. Ya, nah jadi silakan monggo dibolak-balik sendiri apabila bisa dibolak-balik. Jika tidak, ya nggak apa-apa juga ya kan. Nah berarti ini tuh energi dari Virgo-Virgo yang lain di luar sana. Gitu ya, jadi jangan marah-marah ya. Oke lah, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadirlah dia energi. Jadi dia tuh nggak bakalan ributin kamu ya, nggak bakalan. Tetap dia kalem, dia anteng di sana, ya. Namun dalam kepastian yang menjadi pasangannya Virgo itu tuh mulai menata hidup sendiri. Jadi di sini hadir energi dari Sagittarius, berikut energi dari Capricorn, hadir energi dari Aries, kemudian Pisces di sana, Leo hadir. Kemudian di situ energi dari Taurus, Virgo, dan berikut ada energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.